Kita langsung kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Hikmah yang ke-249. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fi dharaini amin. Kata beliau, qaumun tasbiqu anwaruhum adkarahum wa qaumun tasbiqu adkaruhum anwarahum. Ada nur, ada zikir, ada nur. Ini ada dihadirkan dua kelompok manusia. Padahal ada kelompok yang ketiga. Tapi tidak disebut oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari karena apa? Sudah mengajak kita dari kemarin agar kita tidak di kelompok yang ketiga. Maka tidak dibahas di sini. Kelompok yang ketiga itu adalah orang yang nggak ada zikir, nggak ada nur. Nah, kalau nggak ada zikir, nggak ada nur, ya sudah bencana. Sekarang orang ada zikir tapi nggak ada nur. Misalnya, ada nur, tentu ada zikir. Nah, sekarang apa yang dimaksud nur di sini? Ada zikir, ada nur. Jadi digambarkan seseorang itu harus mempunyai zikir. Dan bersama itu harus ada nur zikir. Buah daripada zikir adalah kedekatan kepada Allah, kenal Allah. Maka antara mengenal Allah, nur itu kan kebanyakan, nur itu cahaya menjadikan kita tahu. Nur itu penerang sehingga kita sampai tujuan. Makanya gambarannya adalah nur di sini. Cahaya maknawi. Cahaya yang ada di hati kita. Sehingga kita menjadi kenal Allah. Kenal maksiat sehingga kita mudah menjauhinya. Kenal kebaikan mudah untuk mengikuti. Ada nur. Kalau sudah ada nur di dalam hatinya, dia bisa membedakan mana hak dan batil. Tapi kalau tidak ada nur dalam hatinya, otaknya faham, otaknya mengerti salah atau benar, tapi karena hatinya tidak ada cahayanya, maka gelap. Sehingga orang ngerti haram, dia masih melakukannya. Orang mengerti kebaikan, tapi tidak rindu melakukannya. Karena apa? Dia membaca kebenaran hanya dengan akalnya, tidak dengan nur yang ada di dalam hatinya. Dan kita semua menyadari, kalau Anda membaca dengan nur, cahaya di dalam hati, kadang disebut dengan keinsyafan, ya, kekuatan iman dan ketakwaan di dalam hati, itu nur. Nur yang ada di dalam hati. Nah, ada orang yang memang tiba-tiba ada nur, ada cahaya di dalam hatinya. Yang menjadikan dia itu tiba-tiba takut kepada yang haram, rindu kebaikan. Pokoknya ada di dalam hatinya. Jadi di sekelompok orang itu ada memang tiba-tiba nur sudah ada di dalam hatinya. Makanya ada orang karena di dalam hatinya ada nur, tasbiku adhkarahum, sehingga nurnya itu di dalam hatinya sudah buru-buru ada sebelum dia berzikir, sebelum dia banyak ibadah, sebelum dia mengasah dengan menyebut nama Allah. Ada orang kelompok yang lain untuk sampai kepada kekhusyuan kepada Allah, merasa takut kepada hukuman Allah, rindu surga, maka dia perlu mengasah dengan zikir. Sehingga orang yang adkaruhum tasbiku adkaruhum anwarahum. Jadi dulu zikir baru mendapatkan cahaya hati tadi. Ada orang diberi Allah cahaya hati baru berzikir. Ini penjelasannya begini. Nah, ini adalah ilmu ini untuk koreksi, di samping untuk evaluasi, di samping untuk merencanakan di kedepan hari apa yang harus aku lakukan. Tolong lihat dirimu sendiri. Seolah-olah ngomong gitu. Kamu itu sudah di bagian yang mana?
Ada orang yang tiba-tiba di dalam hatinya ada nur, ada cahaya hati, sehingga cahaya itu melihat kebenaran, insaf, benar. Nah, kalau memang orang itu betul di dalam hatinya ada cahaya, lihat, cahaya ini akan menjadikan dia, nah, karena cahayanya mendahulukan azkarhum, menarik dirinya untuk berzikir. Kalau memang ada cahaya di dalam hatinya, maka dia akan menarik seluruh anggota tubuhnya, dituntun oleh cahaya hatinya untuk melakukan kebaikan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau pengen baca pun baca yang benar dia. Ngomong yang benar. Jadi zikir. Sebenarnya zikirnya orang beriman kan bukan hanya dengan lisan saja. Bukan dalam keadaan tertentu, tapi qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Kalau sudah orang ahli zikir yang sejati itu, lihat, bareng, berdiri, duduk, terus berzikir dalam keadaan apapun. Dan itu zikirnya orang berangkat dari nur tadi, dari hatinya, sehingga semua gerak-geriknya akan punya nilai zikir. Nah, cuman kita tidak tahu lah, kita ini bukan golongan ini, jangan-jangan. Lalu golongan bagaimana ini? Nah, saya ini belum punya nur nih. Kalau belum punya nur, tapi hendaknya kita bagian yang kedua deh, paling tidak. Jangan saya menjadi golongan yang ketiga, tidak nur, tidak zikir. Tidak ada zikir, tidak ada cahaya. Nah, ini yang pertama, orang ada nur di dalam hatinya. Maka koreksi diri Anda. Andakah termasuk orang yang di saat mendengar seruan kebaikan lalu ingin berbuat baik, di saat ada maksiat ingin meninggalkannya? Itu adalah berarti hati Anda melihat. Kalau ternyata kita tahu kebenaran kok masih melakukannya, berarti tidak melihat. Hati Anda tertutup. Ada hijabnya sehingga tidak bisa melihat. Maka untuk membersihkannya bagaimana agar bisa bercahaya lagi? Ada hati bercahaya menjadikan hadir zikir, ada hati gelap maka dengan zikir maka akan bersih. Maka bolak-balik di sini. Kalau bicara tentang ada orang yang majdub, diambil, dibawa oleh Allah kepada kemuliaan tanpa ada jerih payah. Dia nggak pakai usaha, dipilih oleh Allah, tiba-tiba menjadi orang tobat, menjadi orang baik dan sebagainya. Ini satu model. Allah yajtabi ilaihi may yasha. Allah menarik sebagian hambanya tanpa jerih payah. Tiba-tiba ada ibu di kampung, mungkin pengajian juga tidak terlalu banyak, mungkin belajar, tapi tiba-tiba Allah ambil hatinya untuk mendekat kepada Allah, untuk kenal Allah. Allah yajtabi ilaihi may yasha. Nah, untuk ini, wah ini kacau ini, tidak semua ada. Saya tidak mendapatkan kayaknya saya ini. Sholat malam tahajud beratnya setengah mati. Ngaji aja begini, kalau suami nggak marah-marah nggak berangkat kayaknya tadi. Atau istri nggak cerewet. Aduh, apa ini? Nah, ini berarti nggak ada nur di dalam hatinya. Berat beribadah, belum menikmati beribadah. Nah, kalau kita model begitu gimana? Anda punya iman kepada Allah, maka mulailah kita dengan yang kedua. Kelompok yang kedua adalah tasbiqu adkaruhum, zikir, memaksakan diri untuk berbuat baik. Mujahadah, kelompok wa yahdi ilaihi mayunib, maka ada lagi kelompok yang kedua akan sampai kepada Allah, kenal Allah, mulia di hadapan Allah dengan yunibu, dengan berusaha. Maka kalau kita bukan golongan yang pertama, mudah terenyuh di saat ada seruan kebaikan, kita pasti menjadi orang nomor satu. Seperti yang disabdakan Nabi, siapa hari ini yang telah bersedekah? Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Siapa hari ini mengering jenazah? Saya. Siapa begini sholat malam? Saya. Loh, tidak ada kebaikan yang disuruh kecuali dia menyambutnya. Berarti nur dalam hatinya ada. Sebelum kebaikan dilakukan sudah ada kerinduan di dalam hatinya. Sehingga mengundang dia berzikir dengan lesannya, berzikir dengan matanya sehingga tidak melihat kecuali yang baik, berzikir dengan tangannya sehingga tidak mengambil kecuali yang Allah ridhoi. Jadi tapi dari nur dulu. Disebutkan Imam Ghazali, oleh Imam Ibn Athaillah, memang ini tinggi, pangkat tinggi, tiba-tiba Allah memberi kepadanya, istimewa. Cuman untuk golongan ini kah? Wah, repot. Siapa yang dapat golongan ini? Ada tadi. Oh, dia kemarin mabuk, judi segala macam, tiba-tiba langsung ke masjid tobat, nangis-nangis. Bisa saja begitu.
Lah kalau kita tidak golongan begitu bagaimana ini? Wah kacau ini. Rindu enggak. Salat malam berat. Ada kelompok yang kedua. Qaumun tasbiqu adkaruhum anwarohum. Jadi yang mendahului adalah dengan zikir. Kalau dalam bahasa Al-Quran tadi, Allah yajtahi ilai mayunib, dengan jerih payah, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Berusaha untuk kenal Allah, berusaha mendekati Allah, nanti akan sampai kepada nur. Jadi kelompok yang kedua ini adalah rata-rata dari kita itu seperti itu. Makanya jika Anda termasuk golongan orang yang susah beribadah, susah bersedekah, susah menjauhi kemaksiatan, suka melakukan kebaikan, maka mulailah dengan adhkar sehingga sampai nanti dia sampai nur. Maka zikirnya adalah membiasakan zikir dengan lisan kita, menyebut nama Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan menyebut nama Allah, maka kita mujahadah, sehingga zikir pun kadang berat. Bangun malam berat, maka lakukan itu, maksakan. Memang belum menikmati, kata kita belum ada nur kok dalam hatinya, belum menikmati, berat ya. Tapi Anda ngerti, saya harus mendapatkan pahala. Saya harus mendapatkan pahala. Saya tidak boleh ketinggalan bangun malam nih. Saya tidak boleh ketinggalan sedekah nih. Maksa sedekah. Habis sedekah mikir, ya Allah, belum belanja ini. Mikir berat. Tapi tidak harus saya lawan ini. Dan Allah sudah menjanjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Anda serius mencari Allah, Allah akan sampaikan Anda kepada Allah. Biarpun dalam keadaan kita susah, berat mujahadah, ya Allah, susahnya bangun malam, susah ini. Sampai dia bikin baker, bikin ini, pesan yang lainnya dan sebagainya. Maka menghadiri majelis semacam ini. Lah kalau ada orang yang semacam ini, Allah akan kasih tunjuk. Lanahdiyannahum subulana, akan Allah beri tunjuk. Maka dia mendekat, dia akan sampai kepada Allah, dia akan mendapatkan nur setelah kita berusaha. Wayahdi ilaihi mayunib, Allah akan berikan petunjuk orang yang berusaha. Makanya kalau Anda bukan golongan yang pertama, golongan yang memang sudah di dalam diri Anda ada kerinduan, maka jangan sampai tidak menjadi yang kedua. Maka aku harus berusaha. Bangun malam aku belum biasa dan aku berat. Kalau memang aku susah, aku harus tidur lebih awal. Saya harus bangun malam untuk tahajud. Oke, sholat 5 waktu dengan sunnah-sunnahnya dan seterusnya. Berat memang, iya, karena belum ada nur di hati kita. Tapi kita punya iman sebenarnya, cuman itu ketutup karena ada hijab dengan hawa nafsu kita. Dan itu dirasakan oleh banyak dari kita itu. Saya ngerti itu haram, tapi saya melanggar loh ya. Malunya depan orang saja, depan Allah nggak malu. Kita sering. Nah, jika memang kita golongan orang yang belum rindu amat berbuat baik dan sebagainya, maka berusahalah. Waladina jahadu finna, berusaha dengan berzikir. Maka kita ada namanya wadhifah. Kita mewajibkan setelah ini punya zikir ini, membawa kawan, rame-rame. Subhanallah, kadang-kadang harus pakai janji atau motivasi yang lain, motivasi agar dia beribadah. Kadang kita perlu itu, sehingga kita mendengar berita tentang fadhail a'mal. Memang hati kita belum rindu banget kepada Allah, tapi gak apa-apa, Anda tidak usah ragu. Jika Anda memang golongan orang yang belum ada nur di dalam hatinya, hati Anda, maka Anda jangan sampai tidak menjadi orang yang punya zikir. Setelah Anda punya rumus ini, babnya koreksi setelah itu. Kalau memang dia itu memang ada nur dalam hatinya, atau Anda memang ada nur di dalam hatinya, maka ketahuilah secara otomatis zikir tidak akan jauh dari Anda. Ngaku sudah sampai kepada Allah bangun malam, enggak, apaan itu, kan gitu ya. Tahajud itu kembali, itu harus koreksi begitu. Jangan sampai mengaku sudah sampai nur, wali, keramat. Wali itu rajin ibadah tentunya, menjauhi kemaksiatan. Katanya ada nur di matinya, mana anwarnya? Nggak sampai ada adkar. Anwar tasbih, bukan berarti nur bila zikir, nggak ada cahaya tanpa zikir. Tapi takbirnya Ibn Athaillah Sakandari, nur itu mendahului. Setelah ada nur, menarik sehingga orang mudah berbuat baik. Tutur katanya mengajak kepada kebaikan, pandangannya sejuk indah, kemudian perilakunya juga
tidak menyakiti orang lain. Loh, ada nur. Zikirnya terus dalam keadaan apapun qiyamah qu'udan ala junubihim, duduk, berdiri, berzikir kepada Allah. Karena apa? Berangkat dari di dalam hatinya memang sudah ada kerinduan kepada Allah. Bahkan bingung mau ngapain ya saya, kok sudah habis nih sholat, sudah ini. Seorang ibu-ibu saya kehabisan sholat karena sudah semua sholat saya lakukan ini kehabisan ya, sholat mutlak. Nah, jika kita bukan golongan ini, yang kedua, dahulukan Anda berzikir menyebut nama Allah, punya zikir wadifah khusus di tengah malam, habis sholat, waktu tertentu, kebaikan kita lakukan. Atau majelis zikir yang besar yang selama ini Anda lihat dan sebagainya. Tapi nggak sampai di sini dong. Seperti halnya yang merasa atau berkata dirinya ada nur tadi, maka harus ada buktinya. Dohirmu harus mengikuti nurnya. Zikir-zikir kebaikan dilakukan. Tapi sebaliknya, orang yang memang saat ini berusaha untuk sampai kepada mendapatkan cahaya hati tadi dengan cara mujahadah, atau Imam Ghazali mujahadah hati, baca Al-Quran, menyebut nama Allah, itu akan membersihkan hati menjadi kenal Allah pada akhirnya nanti. Sudahlah, pokoknya kenali Tuhanmu, nanti akan bersih hati. Kenal Allah, bersih hati, berusaha. Nah, nanti menjadi kenal Allah. Hatinya kenal Allah, takut maksiat, rindu berbuat baik, berusaha terus untuk menjaga kebaikannya, jauh dari kemaksiatan. Karena apa? Dia sudah sampai. Sekarang yang perlu dihadirkan apa? Koreksi. Anda yang selama ini sudah ikut majelis zikir bertahun-tahun, ikut torekoh bertahun-tahun, tanyakan diri Anda, sudahkah itu menjadikan Anda rindu kebaikan atau belum? Ini. Nah, kalau belum, berarti waktu kita berzikir belum serius dong. Kalau kita mencari Allah, hanya ikut-ikutan saja. Ramainya majelis zikir, berzikir, tapi ternyata zikirnya lesan, ramainya saja, ramainya gawe. Belum ada maknawiyat, rohaniyat yang masuk ke hatinya. Maka tanyakan diri Anda, hei yang punya majelis zikir, apakah itu menjadikan Anda semakin sejuk kepada orang tuamu? Apakah itu menjadikan diri melembut kepada istrimu? Apakah itu menjadikan semakin tawaduk kepada suamimu? Majelis zikir kok petentang-petenteng, tolak pinggang sama suami. Majelis zikir kok begitu, berarti zikirmu itu adalah belum menghantarkanmu sampai kepada nur tadi. Dan nanti kalau ke atas pembahasannya adalah makom agung, makom wilayah, menjadi kekasih Allah. Nah, kalau kekasih Allah itu rumusnya kan sederhana. Mana yang lebih dulu diangkat menjadi kekasih Allah lalu menjadi ahli ibadah, atau beribadah lalu menjadi kekasih Allah? Dua-duanya mungkin. Menjadi waliullah karena dia memperbanyak ibadah, mujahadah dan seterusnya, lalu diangkat oleh Allah. Ini mujahadah. Berusaha dia punya amalan, zikir, sholawat, berbuat baik seperti disebutkan dalam hadis Nabi, menjalankan kefarduan, kesunahan, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Wa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintai hamba tersebut, lah ini sudah kena dikasih nur Allah. Kuntu sama'u alladhi yasma'u bihi, aku akan jadi pendengarannya, aku akan jadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya. Bagaimana Allah menjadi tangan, mata dan kakinya? Maksudnya apa? Allah menjaga matanya. Buah mujahadah, buah mujahadah melakukan yang fardu, menjalankan yang sunnah, baru setelah itu apa? Akan terjaga perilakunya. Setelah ada nur, maka akan terjaga perilakunya, kan begitu. Tapi dari mujahadah. Maka ini adalah martabat yang kedua tadi, bahasanya bukan martabat kelompok, sebab ini sama-sama mulia. Mana yang lebih hebat? Orang yang diambil oleh Allah dalam kemuliaan langsung, atau berusaha lalu diberi? Ini sama-sama, sama-sama nyampe kok. Sama-sama di dalam diri ada nur, ada zikir, ada nur, sama. Cuman ini adalah opsi. Kalau saya tidak golongan ini, jangan sampai tidak golongan yang kedua. Jangan sampai sudah ada nur, nggak mau berzikir.
Wah, ini kacau. Maka berzikirlah Anda sampai dikatakan jangan kamu tinggalkan zikir gara-gara kamu tidak khusyuk. Zikir kan ada dengan lisan kita, ada hati kita. Kalau orang berzikir dengan lisan, nantinya ada pahala lisan, pahala hati. Orang belum bisa zikir dengan hatinya, dengan lisannya saja lumayan dapat pahala lisan. Cuman kalau sudah dengan hatinya, itu akan mengasah hati, nanti akan semakin dekat kepada Allah. Makanya kalau para kekasih Allah itu dengan mujahadah, beribadah, melakukan kebaikan sampai kenal Allah, ya ini ada satu model. Wa yahdi ilai mayunib. Tapi ada model lain lah ini. Oh, dia wali, tiba-tiba langsung diangkat derajat oleh Allah jadi wali. Lah, kalau bang dia wali beneran, pasti banyak ibadah. Karena dia kenal Allah. Katanya wali, kasih Allah. Wali kelontang-kelantung, nggak sholat. Mana ada wali begitu? Lakukan yang haram, nggak ada wali begitu. Minum minuman keras, wali minuman keras. Mana ada? Kata Syekh Ihsan Jambesi dalam muqaddimahnya menukil dari kalamus sholihin bahasanya kama annal anbiya maksumun fal auliya mahfudun. Nabi maksum, kalau nabi maksum terjaga dari dosa, wali tidak maksum tapi dijaga oleh Allah, nggak gampang kepleset. Masa wali aneh-aneh ngobrol begadang sampai malam nggak tahajudan? Mana ada wali begitu? Nggak sholat semacam. Bahkan katanya kalau semakin melanggar, oh makomnya tinggi, ini makom hakikat, nggak syariat. Oh dusta, nggak ada itu semuanya. Jadi ini salah memahami dunia tasawuf. Ini perusak-perusak tasawuf itu adalah orang yang ngaji tasawufnya adalah tasawuf ngaco. Pembahasan tentang ada hakikat, ada syariat, ada torekoh, ada syariat, torekoh, hakikat. Ini bukan untuk dipisah-pisah, bukan untuk dipilah-pilah. Sehingga ada syariat, ada torekoh, ada hakikat. Jadi orang itu harus masuk wilayah syariat, belajar bagaimana wudhu, sholat dan sebagainya. Maka untuk memastikan wudhunya benar, kemudian dia khusyuk dan sebagainya sampai kenal Allah hakikat. Jadi bukan sesuatu yang bisa dipisahkan. Bagaimana akan dikatakan ada hakikat kalau nggak ada syariat? Mustahil. Mana ada hakikat nggak ada syariat? Mau itu satu kesatuan nggak bisa dipisahkan kok. Seperti tadi itu ada katanya ada nur tapi nggak pakai zikir, ya nggak mungkin. Kalau ada nur pasti ada zikir, tapi ada zikir untuk ada nur. Nah, yang kita ingin sampai adalah ada zikir yang kita mulai dari ya nggak ada nur. Nah, ini. Oh nggak ada zikir dong, sholatnya enggak kok. Bicara hakikat, syariatnya enggak mau bicara hakikat. Nggak ada zikir bicara nur. Nah, hakikat itu bisa dikatakan menyifati syariatnya tadi. Keseriusan dalam bersyariat itu namanya hakikat. Ikhlas, seperti ikhlas. Ikhlas itu ngomong ikhlas itu amal dulu baru ikhlas. Nggak ada amalnya ikhlas. Ikhlas apanya? Nyumbang aja enggak. Bicara ikhlas. Sholat dulu baru ngomong ikhlas. Nah ini kurang lebih gitu. Bicara hakikat sadaqah beri. Hakikat gombal. Hakikat apa? Hakikat itu sholat yang benar, sedekah, jaga ibumu dan sebagainya. Ini ibadah. Baru nanti ketemu hakikat. Jadi bukan dipisah. Bukan ulama ahli tasawuf ini memisah-misah. Enggak. Yang misah-misah itu pemalas. Sholat. Saya sudah sampai hakikat, tidak perlu saya pakai syariat. Oh penggal lehernya nanti. Nggak ada jangan aku begitu. Nabi adalah imamu ahli hakikati. Nabi imamnya ahli hakikat. Nggak minum khamr. Ini ada wali hari ini nggak apa-apa. Saya mah begini biasa, bukan pangkat saya hakikat. Nggak sholat. Nabi sholatnya sampai bengkak kakinya. Nabi sampai hakikat perang di medan laga. Nabi sampai hakikat sholat. Ini orang umat Nabi Muhammad ngaku sampai hakikat nggak mau sholat. Makanya tasawuf adalah hak, tapi sering dirusak oleh pemalas-pemalas ngaku tasawuf. Kalau orang berpegang syariat katanya cangkang tahu? Kulit. Wah ini kan kurang ajar sama syariat Nabi Muhammad. Kalau kata Ibnu Hajar, orang begitu tuh keluar dari iman karena merendahkan syariat. Yang nggak bisa mengagungkan syariat nggak akan bisa sampai hakikat. Di saat mendengar perintah Allah, perintah Rasulullah, sunnah, terkagum-kagum dia. Ini seperti itu. Tolong ini. Jadi kami justru ingin mengembalikan masalah tasawuf pada tempatnya, bukan di dalam bualan para sufi-sufi palsu. Bapaknya meninggal dunia, dia jarang ngaji. Kerjaannya naik motor rangreng sana sini. Bapaknya meninggal dunia, pasang imamah langsung jadi guru torekoh mursyid. Mursyid model apa begitu itu?
Amin Kurdi menjelaskan tentang guru torekoh itu harus orang, karena dia mengajarkan ilmu batin, dia harus ngerti ilmu zahir, harus mengenal, harus alim, labudda ayyakuna aliman bi furu'is syariati, harus ngerti halal haram dong. Ngaji enggak, ilmu enggak ada, langsung dia jadi guru torekoh. Guru torekoh diwaris, bapaknya meninggal langsung dia jadi guru torekoh. Enggak begitu. Ini berat. Sehingga betul tasawuf dirusak oleh orang yang ngaku-ngaku tasawuf. Padahal di penjelasan Ibn Athaillah tadi sudah sangat jelas. Ini orang ketiga enggak disebut. Ada nur, baru ada zikir. Yang berzikir harus sampai nur. Yang ketiga nggak dibahas, bukan bagian di sini. Nggak pakai zikir, ngaku nur nggak ada. Maksudnya ngaku punya nur nggak pakai zikir nggak ada. Ngaku sudah sampai kepada Allah, nggak ada sholat, nggak ada mujahadah, nggak ibadah. Mau sampai kepada Allah gimana? Dia meninggalkan sholat. Seperti itu. Jadi ayo kita semuanya. Kalau memang makom kita adalah masih makom mujahadah tadi, makom ahli mujahadah ini, ahli inabah, menyunib kembali kepada Allah, yuk serius dong. Nah, kayak begini kita ini belajar, nanti akan sampai kepada Allah. Kalaupun tidak sampai di saat kita hidup begini ini, di saat sakaratul maut sudah sampai kepada Allah, dianggap sebagai orang wasilun sampai kepada Allah, termasuk golongan orang yang wabshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Waktu dicabut nyawa kita yang katanya sakaratul maut itu menyakitkan, ternyata ditambahkan surga seperti dihabarkan Nabi, wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian, hei orang-orang yang punya iman yang sudah sampai kepada Allah tadi, al-wasilun, ahli hakikat, bergembiralah ditampakkan surga waktu dicabut nyawa kita. Maka hanya dua pilihan. Anda punya nur, pasti Anda senang ibadah, melakukan kebaikan. Kalau Anda bukan golongan ini, maka jangan sampai ibadah Anda tidak menghantarkan Anda sampai kepada nur. Yang gak pakai zikir, jangan ngaku punya nur. Yang gak punya ibadah, jangan ngaku punya nur. Maka pilihan kita saat ini adalah ibadah. Dan kami sampaikan kepada siapapun, Anda harus punya waktu, biarpun sebentar di tengah malam dengan Allah. Biarpun 2 rakaat waktu sholat duha. 1 jam perjalanan Anda dari rumah, jangan hanya komentar tentang jalan macet. Kenapa tidak bersalawat kepada Rasulullah? Kalau harus main handphone, ya WhatsApp. Tuhan kan bagi dengan Allah, jangan WhatsAppan terus. Jadi, Anda sudah terbentuk seperti itu. Anda di kantor berapa jam? Kalau dulu kasih tulisan, tidak boleh terus bengong, tidak boleh terus ada waktu zikir. Seorang ustadz pun juga tidak serius kalau dia mengajar santrinya tapi tidak ngadu kepada Allah di tengah malam. Kami sampaikan dengan Allah itu penting. Kita sering sombong dengan Allah. Kalau punya, apalagi sudah sedikit punya kemampuan, sering lupa kepada Allah. Ya boleh kita lupa kepada Allah. Ya, sering kita buatkan contoh ya. Seorang ibu kalau sakit anaknya, jangan sampai ibu ini membiarkan anaknya tidak diobati. Kalau ada seorang ibu anaknya sakit demam lalu tidak diobati, orang pasti uring-uringan, ini ibu macam apa ini? Anak sakit tidak diobati. Maka ibu yang cerdas adalah kalau anak sakit kemudian pergi ke dokter. Dan memang betul dia punya duit dan kenalan dokter, langsung pergi ke dokter. Itu umumnya ibu-ibu dan bapak-bapak jika anaknya sakit, apalagi itu anak yang paling disayanginya. Kita ingin tahu siapa di antara yang hadir sini, di antara ibu-ibu ini sebelum berangkat ke rumah sakit ngambil air wudhu lalu sholat 2 rakaat minta kepada Allah, ya Allah berikan kesembuhan kepada anakku. Siapa? Dan lupa ini hampir kepada semuanya, termasuk ustaz. Maka Imam Nawawi mengingatkan ustaz sebelum menghadiri majelis sholat minimal 2 rakaat untuk doain, atau di tengah malamnya. Bukan hanya materi yang disiapkan, materi harus hebat, kalimatnya fasih, membuat orang terpukau. Bukan itu. Yang memasukkan ke hati adalah Allah. Maka ngadulah kepada Allah. Anda mau bekerja sebelum berangkat ke pasar, Anda harus ingat pada Allah. Paling tidak kalau memang waktu itu waktu bukan untuk sholat, mungkin ibu-ibu yang tidak sholat,
Anda harus sesaat menghadap kepada Allah, berzikir menyebut nama Allah, membaca zikir-zikir tertentu, lalu Anda, ya Allah, aku akan bekerja ya Allah. Cari rizki yang halal ya Allah. Mudahkan ya Allah, gitu. Lupa ini sering sampai dikisahkan dalam pada di zaman Bani Israel. Hanya orang mempertanyakan tentang kebenaran kisah, akan tapi ibrahnya ada. Ceritanya, waktu salah satu nabi minal anbiya, nabi itu sakit biasa sakit, kemudian dapat wahyu, kalau kamu sakit, kan dia sakit minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kesembuhan. Lalu dia beribadah, sholat beberapa rakaat. Setelah itu dikasih petunjuk oleh Allah, setelah sholat pergilah kau ambil pohon itu dan makan pohon itu, daun, sembuh. Kemudian kelas ini didukil kelas nabi, mungkin yang tepat bukan nasbai orang soleh. Tak tahu yang di bulan berikutnya sakit kepala lagi dia, sakit kepala lagi. Apa yang dilakukan? Langsung makan daun, lupa sholatnya. Ini loh, kadang-kadang kita ini lupa Allah. Yang ngasih sembuh siapa? Allah. Loh, kenapa sih nyisikan waktu? Kalau tidak sempat, Anda melakukan apa saja, termasuk para salaf, orang pendahulu kita yang baik, ulama. Makanya Anda, dan ini tidak amalkan oleh guru-guru kita, kalau mau bawa anaknya ke rumah sakit, dia kemana dulu? Sedekah. Nabi mengatakan, da'u mardakum bisadaqati. Sebelum berangkat ke rumah sakit, jangan berangkat, itu sedekah dulu dong. Itu menjadi sebab dihapus dan sebagainya. Sedekah dulu. Bahkan mungkin sedekahnya lebih gede daripada bayaran rumah sakitnya. Da'u mardakum. Ini dengan Allah dulu itu itu penting. Kalau tidak kan tahu spesialis yang paling buat browsing, paling bagus, paling cepat, ini, wah itu, lupa Allah. Antara melakukan sholat, ibadah, atau sedekah. Mau menuntut ilmu, sedekah dulu. Makanya para wali santri yang anaknya mondok itu jangan pelit dengan pondoknya, sedekahlah agar anaknya pinter. Nah ini, tadi ada pertanyaan nyampe, tidak tahu dibaca atau tidak. Nunggak. Nggak bayar di pondok ini kan kacau, padahal bapaknya handphonenya bagus, mobilnya bagus, nggak bayar. Ini kan kurang ajar, mana dapat berkah. Baik, jadi dengan Allah itu penting. Anda mau bekerja, ingat Allah. Mau ngajar, ingat Allah. Apapun, ingat Allah dulu. Biasakan seperti itu. Ini maknanya, makna yang dihadirkan oleh Ibn Athaillah Sakandari saat ini adalah berusahalah terus dengan Allah, ingat Allah. Maka menjadi hati itu cerah, hati bersih, sehingga begitu mudahnya orang itu meninggalkan kemaksiatan dan begitu mudahnya melakukan kebaikan. Kenapa? Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada hambaku, aku akan menjadi tangannya, menjadi matanya, menjadi anggota tubuhnya. Maksudnya apa? Anggota tubuhnya mudah untuk melakukan kebaikan dan sangat mudah meninggalkan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab.